Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin Nurdin, NPM 2017-051070. Saya asisten dosen pemrograman interpreter. Di sini saya ingin menjelaskan eh, kepada rekan-rekan agar kita belajar bareng-bareng di sini. Ini saya ingin menjelaskan Python mengenai file handling. File handling itu digunakan untuk ketika kita ingin menuliskan, membaca, membuka suatu file, menghapus suatu file. Seperti itu. Mungkin di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk membuka file di Python itu, kita bisa menggunakan metode open. Ini bisa kita lihat metodenya open. Dan ketika kita menggunakan metode open, penggunanya seperti ini. Di sini file object atau variabelnya kita masukkan ke dalam apa. Kemudian kita gunakan open, kemudian file name-nya dan modenya. Untuk file name ini kita menyertakan ekstensinya dari file yang mau kita buat, misalnya file name.txt gitu. Kemudian kita juga berada di dalam direktori kerja saat ini ketika membuat filenya, ketika membuka filenya. Kemudian untuk modenya ini bersifat opsional, bisa diisi atau enggak. Biasanya untuk menentukan apakah kita ingin menulis, baca, menambahkan atau seperti apa gitu kan. Ini bisa dilihat untuk mode-modenya ada seperti ini. Nanti juga akan saya contohkan untuk implementasi penggunanya. R untuk membaca file dan juga yang lainnya. Bisa dilihat terlebih dahulu. W untuk menulis file, di sini membuat file jika tidak ada atau menimpa file yang ada, dan X untuk pembuatan eksklusif yang gagal, dan juga yang lain-lain di sini. Mungkin lanjut aja di sini untuk membaca file yang menggunakan Python itu kita menggunakan metode yang namanya read. Ini metode read ini pertama kita buka terlebih dahulu filenya, kemudian baru kita baca. Di sini ada n dengan input dengan string yang kosong. Ini maksudnya ketika kita membuka file kemudian kita menampilkan isi file tersebut, biasanya secara otomatis bakalan ditambahkan baris kosong baru gitu di bagian belakangnya. Oleh karena itu bisa kita hapus atau di bagian belakangnya bisa kita tambahkan string apa gitu sesuai keinginan kita. Nanti juga akan saya contohkan. Kita juga bisa membaca bagian file atau kita membaca suatu karakter di dalam suatu string yang ada di dalam file tersebut. Misalnya di sini ada fread, kemudian di dalam read itu 5, maka kita akan menampilkan 5 karakter. Kemudian ada juga membaca per baris, yaitu read line di sini. Kita membaca suatu tulisan yang ada di dalam suatu file itu secara per baris. Kemudian untuk baca baris ini kita juga bisa membaca seluruh barisnya dengan menggunakan perulangan. Kemudian juga bisa di sini ada fungsi yang namanya readlines. Dan readlines ini akan menampilkan file secara array gitu. Nanti akan saya contohkan. Kemudian untuk menulis file kita menggunakan metode yang namanya write. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita open dulu, kemudian menaruh parameternya atau modenya di sini. Misalnya di sini append a atau append sebenarnya. A di sini tulisnya modenya. Kemudian di sini saya akan menulis saya Nurdin misalnya gitu kan. Maka akan dibuatkan file atau kita akan menambahkan ke dalam file txt jika sudah ada tulisan ini. Kemudian bisa juga kita menggunakan mode W. Nah, bedanya mode W ini dia akan membuat file baru. File yang lama ini ketika sudah dibuat, misalnya di dalam file txt sudah ada tulisan, dia akan mengosongkan dan menuliskan file yang baru dituliskan ini. Kemudian di Python menuliskan file menggunakan Python ini sebenarnya untuk inputan berupa integer itu tidak disarankan karena kemungkinan tidak bisa, tapi kita bisa mengantisipasinya menggunakan seperti ini. Misalnya inputannya A123 ini kan berupa integer, kita convert terlebih dahulu. Caranya seperti ini, with open kita buka terlebih dahulu file.txt, kemudian modenya apa, kemudian asf, kemudian kita tuliskan di sini integernya apa, kemudian ini akan menampilkan A.2 123 gitu. Kemudian tutup file ini maksudnya ketika kita open atau membuka file tadi itu
ada kemungkinan file itu akan rusak atau terjadi hal-hal yang tidak terduga yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, setiap kita sudah selesai melakukan sebuah fungsi setelah membuka file, ada baiknya kita tutup terlebih dahulu menggunakan fungsi close ini. Kita juga bisa menghapus file dengan Python. Caranya dengan mengimportkan terlebih dahulu pustaka atau library OS ini. Kemudian seperti ini caranya, import OS dan os.remove, kemudian file apa yang mau kita hapus. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya jalankan terlebih dahulu. Di sini contohnya untuk file handling, ini bisa kita lihat f open demo file txt r. R ini maksudnya read. Di sini saya akan membuka sebuah file namanya demofile.txt, kemudian saya akan membacanya untuk modenya. Di sini juga saya menggunakan fungsi read untuk membaca file yang ada di demo file. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini akan error karena filenya belum ada yang namanya demofile.txt. Mungkin bisa kita tambahkan terlebih dahulu di sini. Nah, saya menggunakan mode A. A ini maksudnya append untuk menambahkan. Jadi ketika kita jalankannya, akan dibuatkan sebuah file yang namanya demofile.txt. Mungkin kita tunggu dulu filenya. Nah, di sini filenya dibuatkan demofile.txt. Kita lihat isinya. Ini karena saya memencetnya berulang kali dan filenya akan terus dijalankan. Nah, ini 4 kali tadi saya klik, makanya 4 kali tampil, 4 baris tampilnya. Nah, di sini ketika kita menggunakan fungsi append ini, kita akan menulis kita buat file, kemudian kita menulis ke dalamnya seperti ini. Saya mahasiswa ilmu komputer. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bedanya mode A dengan W ini. Mungkin kita jalankan terlebih dahulu untuk menampilkan demo file tadi. Nah, ini untuk mereadnya, maka akan tampil sama seperti file yang ada di dalamnya. Nah, bedanya A dan W ini untuk modenya. Nah, ketika kita ingin menambahkan nama saya Muhammad Nurdin ini, tapi modenya W, maka akan seperti ini. Bisa kita lihat di demo filenya. Nah, di sini akan menuliskan nama saya Muhammad Nurdin. Dengan menggunakan mode W, file yang sebelumnya ada di dalamnya akan terhapus dan akan ditulis file tulisan baru di dalamnya, yaitu nama saya Muhammad Nurdin. Nah, ketika kita mengklik modenya A seperti ini, filenya. Nah, di sini akan ditambahkan nama saya Muhammad Nurdin, saya mahasiswa ilmu komputer. Bisa terlihat bahwa ketika kita menggunakan mode A, dia akan menambahkan, tapi ketika menggunakan mode W, dia akan menggantikan. Kemudian di sini kita menggunakan mode R, ini maksudnya kita membaca, read. Nah, di sini untuk membacanya seperti ini, print, F, R, ini kita panggil variabelnya, kemudian kita read, kita baca. Nah, bisa terlihat hasilnya sama seperti isi dari demo file.txt. Nah, juga bisa kita baca. Ketika tidak ada printnya, berarti kita tidak menampilkan secara tulisan seperti ini. Kita menampilkannya secara file Python ketika kita menginputkannya di Python. Kemudian ini yang saya bilang tadi, untuk menginputkan integer ini, kita bisa buka demo file.txt nya. Nah, akan ditambahkan npm-nya 2017-05-1070 ke dalam ini. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menambahkan integer ke dalam sebuah file ini, maka dia akan dikonvert terlebih dahulu. Kita lihat di sini terlebih dahulu, hasilnya kan seperti ini. Nah, sama persis. Kemudian kita cek tipe dari average ini. Nah, di sini bisa tampil bahwa dia adalah string karena dia sudah dikonvert terlebih dahulu.
menggunakan cara ini. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat file. Jadi kita ketika membuka file kita bisa menambahkannya ke direktori lain dengan membuat file name-nya ini menjadi foldernya slash nama filenya gitu. Untuk modenya X ini maksudnya mode X ini ketika filenya belum ada akan dibuat, ketika filenya sudah ada dia akan menampilkan error. Ini kita jalankan. Nah, di sini berhasil berjalan, bisa kita lihat di dalam file. Nah, sudah ada file test.txt karena baru saja dibuatkan ketika kita menggunakan mode X ini. Kemudian kita membukanya di sini dengan variabel fb saya buat. Dan kita buka tes. Nah, di sini nama saya Muhammad Nurdin, jurusan Ilmu Komputer sudah ditambahkan untuk menulis ke dalam file yang foldernya ada di tempat lain. Menggunakan metode mode append sehingga dia akan bertambah jika terus saya jalankan. Kemudian di bagian sini kita juga bisa membaca menggunakan readline. Readline ini kita membacanya per baris. Ini kita tutup dahulu. Nah, di sini dia akan membaca nama saya Muhammad Nurdin. Kemudian misalkan kita gunakan readline lagi, kita akan membaca baris selanjutnya. Di sini kan nama saya Muhammad Nurdin, kemudian jurusan Ilmu Komputer. Ini akan tampil nama saya Muhammad Nurdin, kemudian jurusan Ilmu Komputer. Kemudian di sini kita akan menampilkan seluruh isinya dari file ini. Nah, isinya kan seperti ini. Kita bisa menampilkannya menggunakan perulangan for x in f. Jadi menggunakan perulangan kita akan menampilkan setiap karakter ini ke dalam ini. Kemudian untuk menghapus file kita bisa menggunakan import OS seperti yang saya bilang tadi. Ini akan error karena file test.txt-nya belum dibuat. Karena yang kita buat di sini ada di dalam file ini. Ini harus kita ganti terlebih dahulu. File test.txt-nya ada di dalam folder file slash test.txt. Nah, di sini filenya sudah terhapus. Jika kita buka test.txt, filenya could not fetch.txt from backend. Karena filenya sudah dihapus, jadi tidak ada lagi nih. Cuman belum terhapus saja karena butuh waktu untuk tidak menampilkannya lagi. Kemudian kita juga bisa mengecek apakah suatu file itu udah dihapus atau belum dihapus gitu. Misalnya seperti ini. Di sini kita punya file namanya demofile.txt. Demofile. Nah, ini filenya bisa kita lihat dulu isinya seperti ini. Kemudian kita akan menghapusnya. Nah, maka akan ditampilkan file telah dihapus. Di sini kita ngecek di path-nya apakah ada file demofile.txt atau kemudian jika ada kita hapus, terus kemudian tuliskan file telah dihapus. Jika misalnya nggak ada, itu dia akan file tidak ada atau mungkin telah terhapus. Ini kan udah dihapus nih. Ketika kita buka nggak bisa tuh. Kemudian kita jalankan lagi.
Nah, maka akan tampil file tidak ada atau mungkin sudah dihapus seperti itu. Kemudian di sini misalnya di sini kita akan buat terlebih dahulu filenya fopt. Kita buat demo file lagi, nama file namanya demo file, modenya kita buat append, kemudian kita akan menulis ini f apa yang akan ini misalnya kalau saya ini run, nah maka akan dibuatkan file seperti tadi. Prosesnya lumayan, jadi di sini bisa kita jalankan terlebih dahulu readline ini, membaca per baris. Ini prosesnya belum tampil, tapi di sini sudah terbaca filenya. Jadi ketika kita panggil demo file.txt yang saya bilang tadi, kita akan membacanya per baris menggunakan readline. Di sini akan dibaca filenya per barisnya, dan di sini untuk bagian n-nya saya tambahkan ini tanda seru seperti itu. Nah, ini. Nah, tulisannya seperti ini, halo saya Imi. Sengaja buat right. Nah, kosong, kemudian ini ubah aja lagi. Yang akan tampil halo saya Imi, salam kenal. Ini saya menambahkan /n, ini maksudnya kan biar dia membuat baris baru. Bisa kita tampilkan, kita buka filenya, kemudian kita tampilkan per baris. Ada halo saya Imi. Nah, seperti ini, halo saya Imi. Karena baris pertamanya halo saya Imi, kemudian di sini saya tambahkan di bagian akhirnya tanda seru. Seperti itu. Atau di sini juga bisa kita kosongin karena secara otomatis dia diberikan spasi dari jika kita menampilkan filenya. Spasi di bagian sini. Ini sudah tidak ditampilkan spasi karena ini n-nya saya kosongin. Kemudian di sini kita memanggil readline lagi baris selanjutnya. Salam kenal. Di sini ada salam kenal seperti ini filenya yang sekarang, ini hasil tampilannya. Salam kenal halo saya Imi, karena ini sebaris kan, salam kenal halo saya Imi. Kemudian baris ketiga salam kenal. Ketika kita nanti panggil readline lagi, maka akan tampil salam kenal. Dan terakhir fclose, ini menutup file. Jika file sudah tidak kita gunakan, ada baiknya kita tutup supaya tidak rusak. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.